Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi pemahaman materi yang telah diajarkan oleh Bapak Ramlan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cika Ramelia dengan NPM 007, ada Osama Mulia dengan NPM 010, ada Firdaus Anugrah Isyani dengan NPM 016, ada Muhammad Alanditra dengan NPM 025, dan saya sendiri Aprilia Maharani Yusna dengan NPM 037. Materi yang akan dibahas yaitu materi lanjutan setelah UTS. Penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Riset tentang implementasi sistem informasi telah menunjukkan bahwa tidak ada sedikitpun penjelasan untuk keberhasilan dan kegagalan suatu sistem. Tidak berbeda pula dengan keberhasilan sistem informasi. Tidak sedikitpun rumus agar suatu sistem dapat berhasil. Namun, penelitian terbaru mengatakan bahwa penerapan secara luas dapat ditentukan oleh faktor-faktor, diantaranya yang pertama, keterlibatan dan pengaruh pengguna. Keterlibatan dalam rancangan dan operasi sistem informasi memiliki sebagian pengaruh yang positif. Pertama, apabila pengguna terlibat secara menyeluruh dalam rancangan sistem, dia akan mempunyai peluang untuk mengadopsi sistem tergantung pengutamaan dari kebutuhan sistem bisnis dan lebih banyak peluang untuk mengawasi hasil. Kedua, pengguna menjurus untuk lebih bertindak positif terhadap sistem karena mereka adalah peserta aktif dalam produser perkembangan itu sendiri. Selanjutnya ada kesenjangan komunikasi antara pengguna dan perancang sistem informasi. Keterkaitan antara konsultan dengan klien secara konservatif adalah bagian masalah dalam upaya sistem informasi. Pengguna dan perancang sistem informasi condong memiliki perbedaan terhadap latar belakang, keperluan, dan prioritas. Perbedaan tersebut akan menimbulkan munculnya perbedaan komitmen organisasi, pendekatan dalam penyelesaian masalah, dan referensi. Selanjutnya ada dukungan manajemen. Apabila sebuah rencana sistem informasi memperoleh dorongan serta kesepakatan oleh pihak manajemen pada seluruh tingkatan, maka kemungkinan akan mendapat spekulasi yang positif baik dari pengguna dan staf pelayanan teknis informasi. Dorongan dari manajemen juga akan memperkuat keyakinan bahwa suatu rencana sistem akan memperoleh dana yang layak serta sumber daya untuk mencapai keberhasilan. Yang terakhir ada tingkat kompleksitas dan resiko. Sebagian proyek peningkatan sistem ditemukan beberapa potensi kegagalan karena sistem-sistem tersebut memiliki tingkat resiko yang besar jika dibedakan dengan yang lain. Para periset sudah mengidentifikasi 3 faktor kunci yang berdampak pada tingkat resiko proyek, yaitu ada ukuran proyek, konstruksi proyek, pengalaman dengan teknologi, dan manajemen serta proses implementasi. Materi selanjutnya yaitu manajemen data. Manajemen data yaitu aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Permasalahan dengan pemerolehan data tradisional yaitu ada pengulangan data, kesulitan integrasi data, dan ketergantungan data. Macam-macam database. Yang pertama ada operasional yaitu menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Yang kedua ada distribusi, database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Yang ketiga ada eksternal, yaitu berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Jenis-jenis jaringan, yang pertama ada jaringan luas atau WAN. Jaringan luas meliputi area geografis yang luas dengan berbagai fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh, transmisi satelit, dan kabel bawah laut. Yang kedua ada jaringan setempat atau LAN. Jaringan setempat meliputi area yang terbatas. Yang ketiga ada jaringan metropolitan atau MAN. Jaringan metropolitan atau MAN ini adalah jaringan meliputi keseluruhan suatu kota. Jika internet mampu untuk berkomunikasi dengan per orang atau organisasi luar cangkupan operasi perusahaan, internet seharusnya juga mampu untuk komunikasi internal. Selanjutnya ada materi ke-9
tentang arus informasi jaringan. Data dan informasi diperlukan oleh semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data informasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu, arus komunikasi data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Selanjutnya yang pertama ada distribusi informasi. Distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modem yang pengiriman data atau informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal maupun jaringan komputer. Untuk melancarkan distribusi ini, penggunaan data dan informasi dalam satu unit, yaitu tingkat kegiatan masing-masing, atau dari satu unit ke unit lain. Organisasi menggunakan prinsip arus data dan informasi yang dijabarkan dalam bentuk prosedur tertentu. Arus tersebut dapat berjalan secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, ada arus informasi. Arus informasi terbagi menjadi dua, yaitu arus informasi vertikal dan horizontal. Arus informasi vertikal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi antara beberapa subsistem informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi antara subsistem informasi yang sejajar atau satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Selanjutnya ada arus informasi organisasi hasil lain subsistem pemasaran. Adalah ramalan penjualan berdasarkan sejarah perkembangan di mana informasi datang dari subsistem akuntansi. Berikutnya ada materi ke-10, yaitu peran manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Pengelolaan dengan manajemen sistem informasi membantu Anda dalam menganalisis data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Berikut peran sistem informasi manajemen untuk perusahaan. Meningkatkan akurasi data, memudahkan koordinasi divisi, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam bisnis global. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai peranan sistem analisis. Sebelumnya, sistem analisis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan pengimplementasian sistem. Meski berada di dalam tim engineering, sistem analis tidak menghabiskan banyak waktu untuk menulis kode. Secara keseluruhan, ada 4 pekerjaan utama untuk posisi ini. Di antaranya adalah investigasi masalah, analisis, desain, dan implementasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, investigasi. Adalah langkah pertama dalam proyek pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Pekerjaan ini mencakup analisis sistem yang sudah ada untuk dicari masalahnya. Bisa juga mencakup perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analisis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini berupa percobaan langsung ke apa yang ingin diperbaiki atau apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Ketika persyaratan sistem sudah matang, akan dilakukan dengan pembuatan desain. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ini ke dalam sebuah kasus. Kasus ini berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Sistem analisis juga memiliki peranan yang seperti pertama, bisa mengenali berbagai persoalan dari penggunanya. Yang kedua, bisa memastikan secara besar mengenai tujuan yang perlu diperoleh supaya bisa melengkapi keperluan penggunanya. Yang ketiga, bisa mempunyai cara pilihan dalam menyelesaikan persoalan pada sistem. Dan yang terakhir, dapat menyusun ataupun membuat konsep penjadwalan sistem yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Baik, sekian, terima kasih.
Di sini saya akan membahas materi tentang tahap analis dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem, perlu adanya sebuah pengembangan sistem supaya sistem tersebut mampu mengikuti apa-apa saja yang sekarang dibutuhkan oleh sebuah konsumen. Maka dari itu, di sini saya akan membahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem, yaitu tahap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Contoh dari kegiatan analisa sistem, misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan pengambilan sampel dokumen. Untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif, seorang sistem analis perlu melakukan langkah-langkah, yaitu seperti yang pertama, memahami sistem lama, yang kedua, evaluasi sistem yang ada, yang ketiga, memahami keinginan pemakai, yang keempat, laporan definisi masalah. Studi kelayakan sistem. Fase ini merupakan fase yang cukup penting di mana akan dilakukan studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilaian tersebut antara lain mencakup kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan hukum. Tahap investigasi sistem. Tujuan tahap investigasi melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi bank SISFO. Kegiatan pada tahap investigasi. Aktivitas yang harus dilakukan pada tahap investigasi dalam proses bank SISFO adalah studi awal, initial investigation, dan yang kedua studi kelayakan, feasibility study. Kesimpulan atau produk akhir tahap investigasi. Yang pertama, melanjutkan usaha pembangunan atau pengembangan sistem informasi kepada tahap berikutnya dari luar hidup sistem. Dan yang kedua, menyempurnakan sistem yang sedang berjalan melalui sebuah proyek pembangunan atau pengembangan sistem informasi bank SISFO. Studi awal, initial investigation. Tujuan studi awal untuk menentukan apakah permintaan bank SISFO itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatan studi awal yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, penjelasan prosedur sistem yang berjalan, dan yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Studi kelayakan atau feasibility study. Tujuan dari studi kelayakan yaitu untuk melakukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya, dan sumber daya lainnya dalam mendukung proyek bank SISFO yang diusulkan dan merekomendasikan suatu keputusan serta menyertakan saran-saran di dalam laporan bank SISFO apabila proyek bank SISFO tersebut layak untuk dilaksanakan. Dan yang kemudian kegiatan studi kelayakan yaitu yang pertama, membuat kesimpulan dari studi awal, dan yang kedua, menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat dan dipilih. Kemudian kategori aspek kelayakan, yaitu ada kelayakan teknis, kelayakan perangkat keras, dan kelayakan perangkat lunak. Kelayakan ekonomi, apakah ada keuntungan suatu kerugian, efisiensi biaya operasional organisasi. Kelayakan operasi yaitu berhubungan dengan prosedur operasi dan orang yang menjagakan organisasi. Kelayakan jadwal dapat menggunakan model-model penjadwalan seperti PERT dan Gantt chart. Apakah jadwal pengembangan layak atau tidak?
Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian yang menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Sini ada 8 keunikan fitur dalam e-commerce. Yang pertama ada ubiquity, yang kedua ada global reach, yang ketiga ada universal standard, yang keenam ada richness, yang keempat ada richness, yang kelima ada interactivity, yang keenam ada information density, yang ketujuh ada personalization atau customization, yang kedelapan ada social technology. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Secara mudahnya ialah digital marketing ialah suatu cara untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui media internet. Bisa melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Jadi, kesimpulannya, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis. Karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kita saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar.